Selamat datang bagi yang baru kali pertama join, ya dari Kupang, dari beberapa kota ya. Baik, kita mulai saja pada hari ini Zoom meeting. Saya perkenalkan dulu ada dua pembicara pada acara hari ini. Pertama pembicara seorang dokter yang sudah malang melintang ya, di dunia herbal dan kecantikan. Dr. Iskandar Junaidi, beliau lulus kedokteran dari Universitas Kristen Maranatha Bandung dan lulus ujian negara profesi dokter dari Universitas Pajajaran Bandung. Pengalaman beliau 26 tahun bekerja di sebuah perusahaan yang terkemuka baik nasional maupun internasional di bidang farmasi dan kecantikan. Beliau juga seorang penulis buku sejak tahun 97, 20 buku yang sudah diterbitkan dari Gramedia Kompas Group Jakarta dan penerbit Andi dari Yogyakarta. Beliau juga sudah masih aktif praktek umum dan kecantikan di daerah Serpong ya. Beliau juga sering diundang menjadi pembicara tunggal di beberapa seminar simposium di beberapa kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik, untuk menyingkat waktu, silakan Dr. Iskandar Junaidi untuk menyampaikan presentasinya. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Jimsi atas introduksinya untuk mengerem acara pada siang hari ini. Semangat pagi semua. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam Maximek. Ya, salam kenal semua. Terima kasih untuk Pak Hari Sutanto, Pak Yunus, dan teman-teman yang lain yang sudah join dan mengupayakan acara ini bisa berlangsung. Ini udah yang kesekian kali kita ya, lumayan nih, seminggu 2 kali. Mungkin kalau ada yang belum tahu, nama saya Dr. Iskandar Junaidi. Saya ini asalnya dari Sumatera Pak, dari Palembang. Tamat SMA, kuliah di Bandung, di Maranatha, dan ujian negara, dokternya di Unpad, di Bandung juga. Kemudian tahun 94 itu saya kerja di Sambi Pharma di Bandung sampai tahun 95. Kemudian pindah ke Jakarta tahun 95 sampai tahun 2000 sekian itu di Bayer Indonesia dan seterusnya di Jakarta. Saya tinggal sekarang di Gading Serpong di Tangerang. Juga melakukan praktek di situ sambil nulis buku dan kegiatan lainnya. Baik, kita mulai. Nah, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan membahas masalah bagaimana cara antioksidan menyehatkan tubuh kita. Istilahnya bagaimana rahasia sehat secara mandiri ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena antioksidan ini banyak terdapat di lingkungan kita, khususnya di sayur buah, ada juga di air minum, dan lain-lain. Sudah. Sumbernya melimpah. Hanya memang kita perlu pastikan sumber ini memang masih berkualitas dan mengandung antioksidan yang kita perlukan. Nah, ini yang harus kita lihat nanti. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui, banyak orang sekarang ini dibilang sehat juga nggak sehat, dibilang sakit juga nggak sakit. Istilahnya sih setengah sehat dan setengah sakit. Kita lihat ya, walaupun kita sekarang juga ikut Zoom seperti sehat, tapi kadang-kadang kan ada nih kepala seperti aduh kok puyeng atau ada nyeri, pikiran nggak fresh, nggak fokus, lelah seperti itu. Atau mungkin sekarang ada flu-flu sedikit gitu ya, merasa nggak sehat, nggak fit, benar-benar nggak sehat gitu. Nah, ini kan sering terjadi, sering kita alami. Gejala-gejala ringan, entah itu penyakit serius atau hanya gejala tubuh karena sesuatu hal yang tidak kita
penuhi atas kebutuhan sel kita, atas tubuh kita. Nah, terutama seringkali kita rasakan hal ini, sekalipun kita sudah menjalani gaya hidup sehat, pola makan sehat, makanan kita juga sehat, berkualitas, kita juga menjaga hidup kita, tidur cukup, beraktivitas atau olahraga, menjaga pikiran kita untuk tetap tenang, seimbang, tidak jatuh ke stres yang berlebihan. Tetapi tidak bisa dipungkiri, tetap saja ini tubuh kita merasa seperti tidak terlalu sehat atau kurang fit. Nah, ini tidak lain Bapak Ibu sebenarnya diakibatkan oleh radikal bebas. Ya, di sini rumus kimianya OH- hidroksi. Ini radikal bebas ini yang bergentayangan hadir di sekitar kita, bahkan di ruangan kita, bahkan kita pun mau tidur dengan radiasi, dengan sumber antioksidan yang lain. Itulah sebabnya kenapa orang sekarang ini jarang benar-benar bisa merasakan tubuhnya seger, fit, di atas 90% aja susah sekarang. Karena banyak faktor yang mempengaruhi, terutama radikal bebas. Nah, kita lihat Bapak Ibu sini, sumber radikal bebas ini banyak sekali ya, mulai dari makanan, polusi, tanah, udara, air, belum lagi sumber makanan kita sayur buah diberi pestisida, zat kimia, pupuk, hubungan kita juga terpopulasi dengan asap rokok, debu knalpot, asap knalpot, dan lain sebagainya. Ya, juga kita lihat di sini ada unsur stres atau tekanan pikiran dan tekanan fisik yang berlebihan juga bisa menghasilkan radikal bebas. Kemudian yang cukup unik yang sekarang kita juga perlu sadari adalah sumber radikal bebas dari radiasi atau zat elektromagnetik. Ya, seperti sekarang kita pakai laptop, pakai HP, ikut Zoom, WiFi di rumah kita, ini kan sumber radiasi elektromagnetik yang jika berlebihan itu akan membuat kita terpapar dengan radikal bebas. Nah, ini yang kita sering di dalam kehidupan kita mengalaminya. Nah, kita lihat. Jadi memang dampak buruk dari oksidan atau radikal bebas itu bagi kesehatan kita itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi bermula dari radikal bebas yang kita jumpai, terpapar, kita mengalaminya. Nah, ini intinya dari sel kita itu rusak. Dari sel yang rusak ini atau tidak normal ini, itu bisa berlanjut ke banyak hal. Misalnya umur sel kita singkat, cepat tua, muka keriput, kita cepat mengalami penyakit kronis, atau sistem imun tubuh menurun, kita lemah, mudah sakit, timbul penyakit. Atau dari selnya sendiri, regenerasi sel yang terganggu, karena selnya tidak normal, menghasilkan sel yang tidak sehat, calon-calon sel kanker itu makin banyak, sehingga bisa menjadi tumor atau kanker. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan oleh radikal bebas dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat memang radikal bebas ini luar biasa merusak tubuh kita dengan cara merusak sel. Jadi mulai dari membran sel kita itu bisa rusak dan mati. Jadi kalau membran sel sudah rusak seperti ini, bolong, ini ya sudah tidak bisa berfungsi dengan normal. Dan semua hal negatif bisa mempengaruhi sel sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya. Terus merusak protein, jadi menonaktifkan beberapa enzim. Jadi radikal bebas ini selain merusak sel, membran sel, juga menonaktifkan beberapa enzim, dan yang lebih parah lagi, radikal bebas ini menyerang gen, DNA atau kromosom kita, seperti terlihat di sini. Kromosom yang normal seperti ini, berpasangan, utuh. Ya, berpasangan. Kromosom kita berpasangan, 23 pasang ya. 20 kromosom badan, pasang kromosom seks, X dan Y. Nah, ketika terpapar radikal bebas, kita lihat di sini, gen kita bisa bolong seperti ini, Bapak Ibu. Nih, yang tanda panah ini kan bisa bolong. Nah, kalau sel sudah rusak seperti ini, gen kita rusak seperti ini artinya udah masuk ke nukleus, ke kromosom kita. Inti sel kita udah kena. Nah, bagaimana
kromosom sel yang mengalami kerusakan seperti ini bisa berfungsi dengan optimal dan menghasilkan sel yang baik untuk regenerasi sel tubuh kita, untuk mencegah penyakit kronis atau penyakit kanker. Nah, kita lihat, ternyata banyak sekali penyakit yang bisa terjadi karena radikal bebas. Mulai dari kepala sampai kaki nih Bapak Ibu, boleh kita sebut satu-satu. Mulai tumor otak, Alzheimer, sampai ke urusan kaki, rematik, osteoartritis, organ-organ tubuh juga kena, kulit juga kena, bisa kena seperti penuaan, psoriasis, atau kanker kulit, dan sebagainya. Ini luar biasa dampaknya. Maka tentu akan sangat wajar jika ini harus menjadi perhatian kita jika kita ingin sehat. Bagaimana caranya? Radikal bebas ini bisa kita minimalisir dampaknya atau kita netralisir. Kalau menghilangkan sumbernya sudah tidak mungkin Bapak Ibu. Kita setiap hari bersentuhan dengan handphone, dengan wifi, dengan TV, ya, dengan alat-alat listrik yang lain, itu semua sumber radiasi dan menghasilkan radikal bebas. Juga melalui kehidupan kita sehari-hari, kita kena matahari berlebihan juga menghasilkan radikal bebas. Bahkan sekalipun itu semua tidak ada, kita kan perlu makan. Nah, di dalam makan pun menghasilkan radikal bebas. Kalau makanan sedikit, radikal bebas yang dihasilkan sedikit, itu tidak masalah. Karena memang radikal bebas ini dalam jumlah kecil berfungsi sebagai anti-infeksi. Dia bisa membantu tubuh kita untuk mengatasi sumber infeksi yang masuk. Kalau jumlahnya sedikit. Tetapi kalau jumlah radikal bebas banyak atau oksidan ini banyak, ini akan merusak sel kita dan akhirnya menimbulkan berbagai penyakit. Nah, solusinya sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Ambil saja antioksidan. Ya kan? Oksidan diatasi dengan antioksidan. Ya. Untuk mengatasi radikal bebas atau oksidan, ya berikan antinya, antidotumnya, zat penawarnya, yaitu antioksidan. Antioksidan ini terdapat banyak dalam sayur buah, terdapat banyak dalam air minum yang sudah diproduksi dengan menghasilkan zat atau komponen yang mengandung antioksidan, ada di air, makanan sayur buah. Sebenarnya ini saja yang perlu kita lakukan. Hanya memang untuk mendapatkan buah sayur atau antioksidan ini kan tidak gampang, karena di dalam prosesnya seringkali kehilangan fungsi antioksidan tersebut. Nah, kita lihat di sini bagaimana cara antioksidan itu bisa menetralisir radikal bebas atau oksidan. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Antioksidan ini hanya memberikan satu elektronnya kepada radikal bebas. Kita lihat di sini. Ini antioksidan memberikan satu elektronnya kepada radikal bebas yang memang kehilangan satu elektron, tidak berpasangan. Sedianya kan molekul yang stabil itu harus berpasangan. Nah, kalau kehilangan satu elektron begini, ini jadi labil, jadi bebas, jadi radikal. Nah, ketika ada antioksidan yang diberikan satu elektron ke radikal bebas, maka molekul itu akan stabil seperti ini. Nah, jika stabil, maka ini efek negatif dari antioksidan, radikal bebas atau oksidan itu bisa dinetralisir. Ya, change radikal bebas itu bisa di-stop, dihentikan di sini. Dan ini juga artinya mengurangi risiko timbulnya penyakit dan sakit pada tubuh, termasuk memperlambat penuaan. Ya, ini teori dan sudah dibuktikan oleh pakar antioksidan, yaitu Lester Packer. Nah, maka itu Bapak Ibu, tidak ada jalan lain jika kita ingin sehat, konsumsilah antioksidan yang ada dalam sayur buah. Dan jika tidak bisa kita penuhi dengan maksimal, kita konsumsilah produk-produk yang memang mengandung antioksidan di dalamnya. Utamanya produk atau health food atau herbal yang diproduksi dengan menggunakan sayur buah yang memang di situ mengandung antioksidan. Nah, kita lihat di sini Maximax ya, kita beruntung bisa mengenal Maximax yang menyediakan 3 produk yang
Dalam ketiga produk ini, kalau kita perhatikan, semua ada antioksidannya. Baiklah itu di Maxibus, di Maxlim, maupun di Maxibio. Jadi antioksidan kita gunakan untuk mengatasi penyakit dasar. Di samping itu, kita bisa mendapatkan manfaat lain sesuai dengan peruntukan dari masing-masing produk ini. Jadi kita bisa sehat, mendapatkan fungsi yang kita inginkan, sekaligus menjaga tubuh kita, sel kita, dari serangan radikal bebas. Nah, kita lihat sini misalnya Maxibus, ya, dengan komposisi ada ginseng, cordyceps, maca, dan vitamin komplit, ada trace elemen. Ini kita lihat. Jadi selain fungsinya sebagai untuk meningkatkan stamina dan untuk meningkatkan kekuatan di dalam melakukan hubungan seksual suami istri, mengatasi impotensi dan ejakulasi dini, juga di dalam Maxibus ini ada ginseng yang mengandung saponin. Saponin ini salah satu fungsinya itu adalah antioksidan. Jadi selain fungsi antibakteri, anti jamur, menurunkan kolesterol, menghambat sel kanker, ya ini saponin juga ada antioksidan. Selain ada vitamin lain yang kita butuhkan. Kemudian kita lihat maca. Di dalam maca juga akar maca, tanaman herbal ini juga mengandung serat tinggi, vitamin, mineral, dan antioksidan. Kemudian di dalam maca juga ada vitamin C yang juga kita kenal sebagai antioksidan. Jadi maca juga menghasilkan antioksidan alami dari tubuh kita, yaitu glutathione dan superoksid dismutase. Nah, jadi selain fungsi utama untuk meningkatkan stamina, meningkatkan gairah seksual, melancarkan aliran darah, dan fungsi lain, ya kita mendapatkan fungsi dasar dari Maxibus ini adalah bersifat antioksidan yang merupakan dasar dari suatu keadaan yang bisa membuat kita sehat secara mendasar dari sel, yaitu sel tidak dirusak oleh radikal bebas. Nah, cordyceps juga di sini khusus untuk ketahanan, meningkatkan libido, ya. Di dalam kopi juga ada, kita lihat. Nah, apalagi yang ada di dalam produk Maximax ini, Maxibio. Ini yang paling banyak antioksidannya ini. Maka itu fungsinya untuk mencerahkan kulit, membuat anti penuaan dini, membuat kulit lebih awet muda. Karena memang kandungan antioksidannya tinggi. Fungsi antioksidan itu salah satu yang kita lihat tadi, mencegah penuaan dini, mencegah sel rusak, mencegah kerusakan kolagen. Nah, maka selain menghasilkan kulit yang sehat, cerah, awet muda, ya kita juga mendapatkan manfaat lain sebagai antioksidan yang ada di dalam Maxibio. Ya, mulai dari kita lihat yang ada antioksidannya, glutathione sudah jelas antioksidan, red beet juga ada antioksidan, kemudian ekstrak sakura juga ada antioksidan, dan astaxanthin utamanya sudah dikenal sekali oleh dunia atau kalangan medis sebagai antioksidan untuk mencerahkan kulit, menyehatkan kulit. Nah, jadi kita lihat selain antioksidan yang kita perlukan untuk membuat sel kita sehat secara mendasar, di Maxibio juga bisa membuat kulit kita lebih sehat, lebih kencang. Karena ada vitamin C yang membantu produksi kolagen, ada lain juga di situ yang membuat kulit kita lebih kencang dan membuat kita lebih sehat. Nah, jadi ketika produk ini kita konsumsi bisa bersamaan atau kita pilih salah satu sesuai dengan tujuan kita untuk mengkonsumsi produk tersebut. Nah, yang berikutnya adalah Maxlim. Maxlim juga sama. Ya, di sini juga ada antioksidan. Kita lihat selain berfungsi memberikan detoks pada usus besar, saluran pencernaan, detoks untuk darah kita, membuat tubuh sehat, membuat slimming. Nah, di dalam Maxlim ini juga mengandung antioksidan. Beberapa di antaranya kita lihat seperti ada vitamin C, mengandung antioksidan. Ya, bisa membuat kita tubuhnya bisa didetoks, saluran pencernaan bisa jadi sehat, tubuh kita bisa jadi ideal, slimming, tetapi kesehatan secara umum juga bisa terjaga karena ada antioksidan.
Jadi satu saja kita pilih dari ketiga produk ini sudah ada perlindungan dasar untuk kita. Apalagi jika kita kombinasi. Nah, di Garcinia juga ada antioksidan yang menangkal radikal bebas. Selain fungsinya mencegah nafsu makan, membakar lemak, meningkatkan metabolisme lemak, memblokir enzim yang menghasilkan jaringan lemak di kulit kita, dia juga ada antioksidan Garcinia yang juga memberikan perlindungan kepada tubuh kita. Nah, juga ada red beet juga bersifat antioksidan. Ya, jadi red beet malah di situ ada untuk mencegah stres oksidatif. Ini radikal bebas yang lebih banyak dihasilkan dengan adanya stres oksidatif ini. Nah, maka semua ini sangat baik dan manfaatnya sangat besar bagi kita. Ya, selain di red beet juga ada vitamin C, ya, bersifat antioksidan dan fungsi lain yang bisa membuat tubuh kita lebih sehat, saluran pencernaan kita sehat, organ hati ginjal kita sehat, dan terhindar dari kegemukan atau toksin yang berlebih dalam tubuh kita. Nah, Bapak Ibu, jadi memang penggunaan Hermaldi sudah mulai populer, termasuk di kita nih di Indonesia ya Bapak Ibu. Kan Indonesia ini terkenal walaupun banyak herbal, tetapi untuk produk herbal, suplemen, jarang ini yang mendapat persetujuan untuk dipasarkan. Karena mungkin cara penilaian kita yang belum lengkap. Tetapi sekarang sudah mulai, ya, sejak tahun 2011, pemerintah sudah mengeluarkan produk-produk herbal yang bisa digunakan sebagai unsur makanan yang mengandung terapi atau bisa memberikan kesehatan yang lebih. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya di Italia juga sudah mempopulerkan pengobatan herbal, ya. Sudah didirikan sekian lama apotek menjual produk-produk yang bisa membeli produk-produk herbal untuk unsur terapi. Jadi sekarang memang eranya sudah beralih Bapak Ibu. Dari yang dulu hanya murni untuk obat-obat medis yang diproduksi dengan zat kimia, sekarang sudah mulai beralih ke produk-produk herbal alami. Ini sederhana Bapak Ibu. Herbal tanaman alami sederhana. Tetapi justru yang sederhana inilah sebenarnya memberikan unsur terapi yang dasar sekali. Dari dasar sekali. Bukan hanya membuat kita fit, segar, saluran pencernaan baik, dan lainnya sesuai dengan fungsi yang kita inginkan. Tetapi dengan herbal, produk suplemen yang berkualitas, sebenarnya kita disuplai dengan, katakan, mengkonsumsi sayur buah yang berkualitas. Karena kalau hanya sayur buah alami yang kita konsumsi itu belum tentu ada unsur-unsur zat yang bermanfaat yang masih tersisa di situ. Tapi kalau suatu produk herbal, health food yang sudah memenuhi standar produksi yang baik, ada ISO-nya, pabriknya berstandar yang memadai untuk produksi obat dan produk natural, ini tentu kan zat yang bermanfaat itu terkandung tinggi di situ dan itu memberikan perlindungan yang memang disediakan, bisa mengobati. Jadi selain gejalanya bisa dikurangi, juga menyembuhkan penyakit. Kalau obat medis hanya mengobati gejala penyakit, sedangkan penyakitnya sendiri hampir 90% itu tidak diatasi, tidak diobati atau tidak diminimalisir. Ya. Penyakit kronis umumnya obat-obat medis itu hanya gejalanya saja yang diatasi. Penyakit dasarnya tetap terjadi seperti penyakit jantung, stroke, hipertensi, kanker. Itu penyakit tetap berlangsung. Orang merasa nyaman, gejalanya tidak ada, tapi penyakit jalan terus. Nah, itu yang akan membuat sakit. Ya. Jadi, Bapak Ibu, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak.